Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ba'd. Kita baca hadis yang pertama dari hadis-hadis yang ada di pelajaran semester 2 ya. Yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina ala man ankar." Baik, lau yu'tan nas, seandainya manusia dipenuhi ya, diberi setiap klaimnya, setiap dakwaannya, dia mendakwa, mengklaim ya sesuatu, seandainya klaimnya itu semuanya dipenuhi, apa yang terjadi? Maka akan banyak orang yang mengklaim atau menuntut harta dan darah orang lain. Ya, seandainya setiap klaim seseorang diiyakan, dibenarkan, maka akan banyak ya orang-orang yang mengklaim harta benda orang lain. Banyak orang-orang yang akan mengklaim darah ya orang lain. Walakinnal bayyina 'alal mudda'i. Ya. Akan tetapi harus ada bukti bagi yang mendakwa. Ya, bagi yang mendakwa. Al-mudda'i artinya mendakwa. Wal yamina 'ala man ankar, dan harus ada sumpah bagi yang mengingkari, bagi yang menolak. Ya. Kan ada pendakwa dan ada yang didakwa, ya. Jadi hadis ini termasuk di antara hadis yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita. Tidak semua orang yang mengklaim sesuatu diiyakan, didengar, dibenarkan. Kalau didengarkan semua klaim seseorang, bisa saja dia mengklaim harta benda orang lain. Itu punya saya, itu milik saya, ya kan? Apakah bisa seperti itu? Tidak, kan harus ada buktinya, harus ada bukti, ya. Apalagi kalau hartanya dalam jumlah yang besar misalnya, dia klaim rumah orang, rumah dia misalnya kan. Tidak, itu rumah saya. Kalau diiyakan, apa yang terjadi? Terjadi kerusakan yang besar dalam masyarakat ya. Masa orang tiba-tiba mengklaim tanah orang lain, sawah orang misalnya, ratusan hektar dia klaim itu punya dia sendiri, ya kan? Nah, harus ada bukti. Orang yang mengklaim harus ada buktinya, ya, bukti saksi, ya, atau tanda-tanda yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa itu milik dia. Begitu juga dengan perkara darah. Tidak bisa orang tiba-tiba melapor misalnya ke kepolisian, ya, ke pengadilan, dia bilang saya ditusuk misalnya, ya, saya dipukuli. Buktinya apa? Ya, harus ada buktinya. Kalau enggak ya bisa aja setiap orang melaporkan begitu kan. Oh, saya dipukul, tolong hukum dia, gitu kan. Nah, kalau diiyakan setiap laporan, maka akan terjadi kerusakan dalam masyarakat. Maka hadis ini hadis yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita. Kata Rasulullah, kita baca lagi, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar." Seandainya ya manusia dipenuhi setiap klaim, setiap dakwaannya, ya, maka apa? Maka akan banyak orang-orang yang mengklaim atau menuntut ya harta benda suatu kaum dan darah mereka, ya. Akan tetapi orang yang mendakwa harus mendatangkan al-bayyinah, yaitu bukti yang jelas, ya. Wal yaminu 'ala man ankar, dan orang yang mengingkari, yang menolak klaim tersebut harus mengingkarinya. Harus mengingkarinya dengan apa? Dengan bersumpah bahwa dia tidak mengambil harta seseorang, bahwa dia tidak menumpahkan darah seseorang. Harus seperti itu. Jadi intinya apa? Tidak semua klaim, tidak semua dakwaan diiyakan. Harus ada bukti. Dan tidak setiap orang dituduh. Ada orang datang nuduh si fulan mengambil hartanya misalnya kan, enggak setiap langsung diiyakan. Ya, enggak langsung diiyakan. Yang tertuduh harus bersumpah. Ya. Baik, kita lihat ini biografi perawi hadis ini ya. Perawi hadis ini adalah Ibnu Abbas. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Nama lengkapnya siapa? Abdullah ibnu Abbas ya. Bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, putra dari paman Rasulullah SAW. Ya, Abbas adalah paman Rasulullah SAW yang masuk Islam ya. Paman Rasulullah yang masuk Islam ada dua, yaitu Hamzah dan Al-Abbas ya. Hamzah dan Al-Abbas ya. Nah, Al-Abbas punya anak yaitu Abdullah yang kita panggil dengan sebutan Ibnu Abbas ya. Itu sepupunya Rasulullah SAW ya. Nama Ibnu Abbas aslinya adalah Abdullah Ibnu Abbas.
ya bin Abdul Muttalib, kakeknya sama dengan kakek Nabi SAW, ya kan? Kan Rasulullah apa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi, ya, Al-Hashimi, putra dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama panggilannya atau kunyahnya adalah Abul Abbas. Jadi Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Anaknya juga namanya Al-Abbas, ya. Jelas nih. Kemudian perjalanan hidup dan keutamaannya. Ia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Dan umurnya adalah 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Ya. Dan umurnya 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Ya. Dia termasuk sighar sahabah, ya, sahabat-sahabat junior yang ketika Rasulullah SAW wafat umurnya masih kecil, ya, disebut dengan sighar sahabah, ya, tetapi ilmunya luar biasa, ya. Rasulullah SAW mendoakannya agar menguasai hadis dan beliau mentahnik, yaitu mengecapkan kurma di rongga mulutnya di hari dia lahir, ya. Rasulullah SAW mentahnik, tahnik itu dikecapkan kurma, dioleskan kurma ke mulut anak yang baru lahir, itu disebut dengan tahnik, ya, disebut dengan tahnik. Dan Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa yang Rasulullah khususkan untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah dia paham, ya, agama dan ajarkan kepadanya ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an, ya. Sehingga Ibnu Abbas menjadi salah seorang sahabat yang paling terkemuka, paling terdepan dalam ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim, ya. Di antara sebabnya adalah karena ada doa dari Rasulullah SAW. Suatu saat Ibnu Abbas ini menginap di rumah bibinya Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah SAW. Dan pada malam hari Rasulullah SAW sholat malam, dan Ibnu Abbas ikut sholat bersama Rasulullah SAW, ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya dengan doa yang tadi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ya. Ulamanya umat Islam, ya, disebut dengan habrul ummah. Dia adalah ulamanya umat Islam. Imam ahli tafsir, imamul mufassirin, ya, ini bukan main-main, ya. Dia ahli dalam ilmu tafsir, ya. Dan ahli fikih pada zamannya. Di antara sebab dia terkemuka dalam ilmu tafsir juga atau ilmu agama secara umum adalah karena dia menuntut ilmunya bersungguh-sungguh. Dia datang ke rumah sahabat Ansar, kemudian menunggu sahabat tersebut keluar rumah, ya, di depan pintu rumahnya. Nah, kemudian dia bertanya kepada sahabat tersebut, ya. Sementara anak-anak yang lain mungkin masih bersantai-santai, dia sudah, ya, mencari ilmu, ya, kepada sahabat-sahabat yang senior, ya. Sehingga dia menjadi salah seorang sahabat yang paling pandai, ya. Tawus berkata, tidaklah aku melihat seseorang yang paling menghormati apa yang diharamkan Allah kecuali Ibnu Abbas. Maksudnya dia termasuk orang yang paling, ya, menghormati apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Paling jauh dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia memiliki kelebihan dalam kesabaran dan menanggung beratnya menuntut ilmu, ya. Dia punya kesabaran, ya, dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan, ya, ketika Zaid bin Sabit meninggal dunia, maka Ibnu Abbas mengatakan kepada salah seorang sahabat yang junior juga, kata Ibnu Abbas, ayo kita nuntut ilmu. Kata sahabat tersebut, seolah-olah orang memerlukan ilmu wahai Ibnu Abbas. Maka dia tinggalkan temannya tersebut dan dia pergi mendatangi rumah seorang sahabat senior Ansar, ya, dan dia tunggu sahabat itu keluar. Padahal ini sepupunya Rasulullah SAW. Kalau dia yang manggil sahabat, pasti didatangi oleh sahabat karena keluarga Rasulullah ini kan. Nah, tapi dia sabar, ya, sampai dia mukanya berdebu, kena angin kencang. Dia bersabar menunggu sahabat tersebut keluar dari rumahnya, ya. Kemudian dia bertanya, ya, kepada sahabat tersebut. Dulu kan untuk ilmu kan bukan datang ke madrasah, tapi datangi guru ke rumahnya satu persatu, ya kan. Bukan seperti zaman sekarang, ya.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendekatinya, bertanya kepadanya dan mengajaknya bersama para sahabat senior radhiyallahu taala anhum. Umar bin Khattab kan sahabat yang mulia. Ibnu Abbas masih muda, tapi sudah diajak untuk masuk ke golongan sahabat-sahabat senior ya. Bahkan Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab dalam majelis para sahabat, seperti ketika ayat ayat dalam surah Al-Fat, "Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba." Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat-sahabat senior. Kata Umar, "Apa maksud ayat ini?" Maka para sahabat mengatakan, kalau Allah berikan kita kemenangan, kita disuruh untuk beristighfar sebagaimana ayat ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Kalau Allah berikan kita kemenangan, maka kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban para sahabat sebagaimana zahirnya ayat. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, dia masih kecil waktu itu, masih kecil. Ya, kata Umar bin Khattab, "Pendapatmu bagaimana wahai Ibnu Abbas?" Kata Ibnu Abbas, ayat ini berisi pesan bahwa ajalnya Rasulullah SAW sudah dekat. Nggak ada sahabat yang memahami seperti itu. Ya, Ibnu Abbas apa pemahamannya terhadap ayat ini? Ayat ini memberikan pesan bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah sempurna, pasti setelahnya datang kekurangan. Ketika Islam sudah sempurna, Rasulnya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab setuju dengan penafsirnya Ibnu Abbas tersebut. Ya kan? Sehingga ada ucapan apa? Likulli syai'in iza matamma nuqsan. Segala sesuatu kalau sudah sempurna pasti masuk kepada fase apa? Fase pengurangan, ya kan? Ya. Baik. Nah, ini Ibnu Abbas ya. Dia wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif pada usia 70 tahun. Pada usia 70 tahun ya. Wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif ya. Taif adalah kota di di barat Makkah ya. Dalam usia 70 tahun. Taif. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa hadisnya tadi? Lau yu'tan nasu. Ini kan salah satu hadis dalam Arba'un kan? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Ya, apa pelajaran dari hadis ini? Tegasnya perhatian syariat Islam dalam menjaga harta dan darah manusia. Ya, agama kita ini ya sangat tegas hukumnya dalam masalah menjaga harta manusia dan juga darahnya. Ya, nggak boleh kita klaim harta orang tanpa ada buktinya. Boleh nggak kita ada mobil orang parkir di jalan kita klaim itu punya saya, mobilnya 2 miliar misalnya, boleh nggak? Nggak ada. Apa buktinya punya kamu? Kamu punya BPKB-nya, STNK-nya, ya kan? Apa buktinya? Ada saksi-saksi yang menunjukkan itu punya kamu? Ya kan? Kan banyak orang serobot aja kan, tanah orang diserobot, rumah orang ditinggali oleh orang, tidak ditempati oleh orang dalam berapa bulan tiba-tiba ada aja orang yang menempati, ya kan? Apa buktinya punya dia? Jadi agama kita ini sangat tegas dalam menjaga apa? Menjaga harta benda seseorang. Tidak bisa asal klaim, tidak bisa serobot aja harta orangnya. Begitu juga dengan masalah darah, ya kan? Begitu juga dengan masalah darah. Nah, ya, masalah darah tidak bisa ya kita mengatakan misalnya saya dipukul ya, oleh si fulan, saya misalnya dihajar, apa buktinya? Ya kan? Nah, jadi tidak sembarang klaim ya, asal lapor aja, ya kan? Asal lapor ke polisi, kan nggak bisa sembarangan aja kita melaporkan. Ada buktinya kan? Mungkin di visum ada buktinya, patah tulang misalnya kan, atau ada memar-memar tubuhnya. Kalau enggak ya, kalau semua orang yang mengklaim harta benda atau mengklaim ada dia menjadi korban suatu tindakan, maka ya banyak orang yang akan menderita kerugiannya. Sehingga kata ulama,
Hazal hadisun azim. Hadisnya hadis yang besar. Wa qaidatun azimatun min qawaidil qada. Dan juga merupakan kaidah besar dalam masalah peradilan. Kaidah yang besar dalam masalah peradilan. Karena masalah harta benda ini sangat besar perhatian Islam terhadapnya. Tidak boleh makan harta benda orang lain ya secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Begitu juga dengan masalah darah ya. Enggak boleh. Ya. Asal klaim aja ya. Kemudian tidak menetapkan hukum hanya berdasarkan pada tuduhan. Tuduhan tidak bisa jadikan dasar hukum. Fulan menuduh si fulan misalnya kan. Dia mencuri harta saya, apakah langsung dibenarkan? Tuduhannya itu, dakwaannya itu langsung dibenarkan? Dia lapor ke polisi, Pak polisi, ini si Anu mengambil harta saya, dia merampas harta saya misalnya. Ya kan? Harus ada buktinya. Harus ada buktinya ya. Tidak bisa tuduhan itu dijadikan dasar hukum, nggak bisa. Ya, kalau jadikan sebagai dasar untuk menghukumi seseorang ya betapa banyak orang yang akan kena hukum kan. Gampang aja orang, apalagi zaman sekarang. Orang terlalu mudah berdusta, membohong ya kan. Asal tuduh aja. Ya kan, bos menuduh anak buahnya ya kan misalnya kan. Dia mencuri uang saya 500 juta misalnya. Ya kan bisa aja kan. Apakah tuduhan itu langsung dibenarkan? Enggak kan? Tuduhan enggak bisa langsung dibenarkan. Ya. Tidak bisa sekedar dakwaan, sekedar klaim itu dijadikan sebagai alat bukti untuk menghukum seseorang, nggak bisa. Ya, harus ada buktinya. Ini kaidah besar ya. Apa tadi? Sehingga ada kaidahnya ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang mengklaim dia harus mendatangkan bukti-bukti yang sangat jelas bahwa itu milik dia, bahwa dia jadi korban misalnya. Dan orang yang mengingkari, yang menyangkal, dia harus bersumpah. Mana yang lebih berat? Coba kalian pikir. Mendatangkan bukti yang sangat jelas atas klaim atau bersumpah? Mana yang lebih berat? Kok bersumpah lebih berat? Mendatangkan bukti dong. Datangkan bukti kan sulit. Kita mengklaim nih sebagai ini harta saya, misalnya kan. Kita harus datangkan bukti. Bukti itu bisa pengakuan saksi, saksi, bisa juga keterangan, bukti-bukti kepemilikan misalnya kan. Mana lebih berat? Mendatangkan bukti atau bersumpah? Mendatangkan bukti. Ya. Kenapa lebih berat mendatangkan bukti? Kenapa lebih ringan bersumpah? Karena orang yang tertuduh dia bebas asalnya, hukum asalnya dia bebas ya kan. Maka dia lebih ringan, ya. Dia lebih ringan tugasnya itu bersumpah. Nah, jangan dibalik ya, orang yang tertuduh yang mendatangkan bukti, yang enggak, orang yang menuduh yang mendatangkan bukti ya. Nah, baik, setiap tuduhan tanpa memiliki bukti maka tidak diterima. Kalau ada orang mengklaim sesuatu, dia klaim misalnya itu mobil punya saya, ya kan? Enggak ada buktinya. Kalau itu punya dia, maka tuduhannya diterima atau enggak? Dakwaannya diterima enggak? Enggak bisa diterima. Buktinya apa? Nah, dia yang mengklaim, yang mendakwa, yang harus mendatangkan bukti. Jelas? Ya, ini rumah saya kan? Apa buktinya rumah kamu? Ada surat-suratnya, ada sertifikatnya, ada saksinya. Siapa saksinya dulu ketika jual beli, ya kan? Nah, harus begitu. Kalau enggak ya bisa kacau urusannya. Bisa aja rumah kita tiba-tiba diklaim oleh orang, ini rumah saya, diusirnya kita dari rumah kita. Bagaimana? Ya kan? Nah, setiap tuduhan tanpa memiliki bukti maka tidak diterima. Jadi kalau kita menuduh harus siapkan bukti, ya kan? Nah, kalau mendakwa harus siapkan apa? Harus kita siapkan bukti. Nah, bukti itu apa? Al-bayyinah itu dijelaskan nanti ya, apa al-bayyinah kan? Harus bukti yang kuat, jangan asal bukti aja. Kemudian tuduhan mencakup semua hak dalam semua masalah, bukan hanya masalah apa tadi yang disebutkan dalam hadis ini, masalah apa? Harta dan darah, bukan masalah harta dan darah aja, semuanya. Semuanya, ya. Disebutkan harta dan darah dalam hadis ini sebagai contoh, bukan untuk membatasi. Dalam semua yang menuduh harus mendatangkan bukti, bukan dalam masalah harta benda
dan masalah darah saja, tidak, dalam semuanya, dalam semuanya. Ya. Nah, disebutkan harta benda dan darah itu hanya apa? Itu hanya sebagai contoh, bukan untuk membatasi orang harus mendatangkan bukti hanya dalam masalah harta dan darah, tidak, dalam semuanya. Kalau dia tuduh orang melakukan tindakan perzinaan misalnya, maka yang menuduh harus mendatangkan bukti, ya kan? Kemudian pengakuan seseorang atas suatu hak bukan karena mencampurkannya antara yang hak dan yang batil. Ya, pengakuan seseorang atas suatu hak bukan karena mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana firman Allah SWT, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Ya. Jelas ini. Kemudian menjelaskan dasar penetapan hukum untuk manusia agar terjaganya hak, kehormatan dan ditegakkannya keadilan dan setiap orang menerima sesuatu sesuai dengan haknya. Ya, hadis ini berisi kandungan untuk apa? Dasar penetapan hukum terhadap manusia. Agar haknya jangan serampangan, ya, jangan asal-asalan menetapkan hukum ya. Ini orang dimasukkan ke penjara tanpa alasan yang jelas ya, tanpa bukti yang kuat, ya. Tidak bisa. Harus ada buktinya. Dihukumi sebagai orang yang bersalah harus ada bukti, ya. Ya kalau enggak ya rusaklah dunia ini, ya. Dan itulah salah satu sebab rusaknya dunia ya. Ketika yang dimasukkan atau dihukum itu tidak bersalah, ya. Hanya sebatas laporan orang udah dihukum, ya. Nah, di sini menjelaskan apa? Penetapan hukum untuk manusia, ya. Agar terjaga haknya. Ya. Orang punya harta misalnya ya. Kemudian ada yang mengklaim itu tanah saya misalnya. Yang lain mengklaim itu tanah saya. Apakah langsung diterima klaimnya, dakwaannya? Enggak ya. Enggak bisa langsung diterima. Laporannya enggak bisa langsung diterima. Ya, kalau langsung diterima ya rusaklah. Ya. Apalagi zaman sekarang pada gila harta, main klaim aja kan, tanah mahal, ya kan, main klaim aja punya orang, nggak bisa, ya, rusaklah dunia kalau diklaim begitu aja ya. Begitu juga kehormatan orang, ya kan, dituduh aja orang misalnya, bisa langsung diterima nggak? Saya lihat si Fulan melakukan ini, ya, sama si Anu misalnya, ya kan. Langsung diterima oleh pengadilan, oleh kepolisian, enggak bisa ya, harus ada bukti kamu nuduh ya. Nah, dengan demikian kalau hadis ini diamalkan maka tegaklah keadilan. Apa prinsipnya tadi? Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Yaitu yang mengklaim, yang mendakwa harus mendatangkan bukti sejelas matahari di siang hari. Ya. Sedangkan yang mengingkari, yang menyanggah, dia harus bersumpah ya. Sehingga tegaklah keadilan. Dan setiap orang menerima sesuai dengan haknya. Kemudian pengagungan dan pemuliaan Allah, karena bagi yang tertuduh cukup dengan bersumpah. Ya, orang yang tertuduh asalnya tadi itu dia bebas dari segala tuduhan. Ya. Bebas dari segala tuduhan. Tiba-tiba kita dituduh mencuri harta orang ini. Ya kan? Hukum asalnya apa? Kita bebas dari tuduhan itu kan? Ya kan? Bebas dari tuduhan itu. Sehingga cukup dengan bersumpah bahwa kita tidak melakukannya. Nah, kalau orang tetap menuduh kita, dia yang harus mendatangkan bukti. Buktinya apa? Ya. Kemudian ridha dengan sumpah atas nama Allah. Kalau dia sudah bersumpah ya sudah. Nah, jangan tolak sumpah orang ya. Jika yang tertuduh bersumpah, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak melakukan, maka itu sudah dicukupkan. Orang yang menuduh tidak memiliki bukti, maka dia harus menerima karena menghormati sumpah tersebut. Yang menuduh tidak memiliki bukti dan yang dituduh sudah bersumpah, ya sudah selesai sudah. Enggak ada berarti kasus itu, ya kan? Kemudian perlunya ketelitian dan memastikan dalam segala urusan. Jangan sampai orang dihukum bertahun-tahun ternyata bukan dia pelakunya. Ya, karena kurang teliti dalam menjatuhkan hukum ya. Atau menerima sogok dari yang mendakwa, ya kan, hukum dia sekian tahun, nanti hukumnya hakimnya di sogok ya. Nah, ini
kejahatan yang luar biasa ya. Ada kasus orang dihukum sekian tahun, 20 tahun, ternyata dia bukan orang yang bersalah, ya kan? Karena tidak teliti dalam memberikan hukum ya. Kemudian melawan tuduhan buta kepada orang lain dan penyebaran berita bohong dengan mendatangkan bukti. Jadi kalau kita yang menuduh, siap-siap mendatangkan bukti, ya kan? Siap-siap mendatangkan bukti. Jangan asal tuduh. Bukti itu apa? Bukti itu bisa berupa saksi-saksi yang melihat langsung, ya kan? Bisa juga misalnya rekaman CCTV, ya kan? Bisa juga tanda-tanda yang menguatkan tuduhan itu. Hakim bisa menilai. Ada tanda-tanda yang sangat kuat, indikasi yang sangat kuat atas tuduhan itu, ya. Nah, melawan tuduhan buta kepada orang lain dan penyebaran berita bohong dengan mendatangkan bukti. Ya, jangan sampai orang dirusak kehormatannya tanpa ada bukti, ya. Barang siapa yang memiliki bukti, maka dia berhak untuk mengajukan gugatan, ya. Adapun sekedar prasangka, maka tidak boleh seseorang melakukan tuduhan. Kalau prasangka nggak boleh, nggak kuat ya untuk melakukan tuduhan kepada orang lain. Hukum asalnya setiap muslim berlepas diri, bebas dari setiap tuduhan dan kesalahannya hingga jelas buktinya. Orang hukum asalnya bebas dari segala tuduhan sampai ada bukti yang menunjukkan dia melakukan, ya. Nah, jangan sampai orang dituduh semau-maunya tanpa ada bukti, ya. Al-mudda'i, man al-mudda'i huwa allazi yatlubu syai'an bi yadi ghairihi. Mudda'i itu orang yang mengklaim sesuatu yang merupakan milik orang lain, ya. Orang yang mengklaim sesuatu yang merupakan milik orang lain. Fal qadi iza atahul khasman fa innahu yas'aluhuma ayyukum al-mudda'i summa yabda'u bihi. Seorang hakim ketika ada dua orang yang berperkara datang ke hakim, maka hakim bertanya, siapa yang mendakwa? Siapa yang melapor, ya. Nah, maka hakim memulai bertanya kepada yang melapor, ya. Kenapa dimulai dengan yang melapor, bukan yang terlapor? Kenapa yang melapor dimulai ditanya hakim pertama menanyakan atau menanyai yang melapor, pelapor, bukan yang terlapor? Karena dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya seorang muslim bebas dari tuduhan. Kalau kamu menuduh seseorang, siapapun lah menuduh seseorang melakukan suatu kejahatan, maka yang menuduh itu namanya mudda'i. Dia yang pertama ditanya oleh hakim, ya. Lalu kalau yang terlapor mengakui, maka selesailah masalahnya dan dia menerima sanksi, ya. Kalau dia mengingkari bagaimana? Wa iza ankara tuliba minal mudda'i al-bayyinah. Ini orang pelapor melaporkan suatu kasus dan yang terlapor mudda'a alaih dia mengingkari. Enggak, saya bukan pelakunya, ya kan? Maka selanjutnya apa? Selanjutnya yang mendakwa atau pelapor harus mendatangkan bukti, ya. Wal bayyinatu ma yubayyinul haqq wa yuwaddihuhu. Al-bayyinah kan dalam hadisnya apa? Walakinnal bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Ya. Ma yubayyinul haq, yaitu segala yang menjelaskan kebenaran dan menerangkannya. Bentuknya apa? Syahadatus syuhud bi sihhati ma yadda'i. Kesaksian para saksi akan benarnya dakwaan tersebut. Banyak saksi-saksinya, ya kan? Misalnya kalau orang mengklaim itu adalah rumah saya, misalnya, ya. Maka dia harus datangkan apa? Bukti-bukti. Al-bayyinah, di antara buktinya apa bentuknya? Di antara bentuknya apa? Saksi-saksi, dia kumpulkan saksi-saksi, ya, bahwa itu memang dia yang punya, ya. Kemudian, ya, kalau dia sudah mendatangkan saksi-saksi ataupun bukti-bukti yang memenuhi, maka yang tertuduh atau yang terlapor, ya, dijatuhi hukuman, ya. Kalau dia mengklaim, kalau dia menyanggah, kalau terlapor menyanggah, maka bagaimana? Wa iza lam ya'ti bi bayyinatin tuliba minal mudda'a alaihi an yahlifa bi nafyi madda'ahu alaihi khasmu. Kalau dia menyanggah, maka dia disuruh untuk bersumpah untuk menyanggah tuduhan pelapor, ya. Disuruh apa? Bersumpah untuk menyanggah tuduhan
pelapor ya. Kemudian lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya orang diberikan ya sesuai dengan dakwaannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka orang-orang akan mendakwa harta benda suatu kaum dan darah mereka. Fal mudda'i rubbama yadda'i syai'an kabiran. Kadang orang pelapor, kadang dia mendakwa suatu yang besar. Yadda'i anna khasmahu qatala. Ya, misalnya dia melapor bahwa terlapor melakukan tindakan pembunuhan misalnya. Fayutalibu bil qisas, dia menuntut qisas ya. Au yutalibu bimalin qad yakunu katsiran, atau dia menuntut harta yang mungkin jumlahnya banyak, wa qad yakunu qalilan, mungkin juga sedikit. Fala yu'ta bida'wahu, ya, maka dakwanya itu tidak langsung diberikan. Li'annahu law futiha hadzal babu wa kullun yu'ta madda'ahu lahasalal fasad wal i'tida'u 'alan nas. Karena kalau setiap orang langsung diberikan sesuai dengan tuntutannya, maka akan terjadi kerusakan dan ya tindakan melampaui batasan terhadap orang lain. Nggak bisa. Kadang orang mengklaimnya nggak tanggung-tanggung ya. Saya memiliki hutang yang saya pinjamkan ke si fulan 2 miliar misalnya. Ya. Ya apa buktinya kamu minjamin ke dia kan? Ada suratnya, ada saksinya, ada materainya, surat yang bermaterai dan sebagainya. Pengadilan pasti menuntut itu, ya kan? Ya kalau enggak ya gampang banget orang nyari uang kalau begitu kan. Saya punya utang ke dia itu 100 juta misalnya. Dia harus bayar. Apa buktinya? Ya. Begitu juga dengan masalah darah. Bisa kita langsung tuduh orang, si fulan membunuh anak saya misalnya. Ya kan? Atau membunuh saudara saya, bisa? Enggak kan? Bunuh dia. Dia sudah membunuh saudara saya. Enggak bisa begitu, harus ada buktinya yang jelas ya. Nah. Kalau saksinya orang yang enggak kredibel bagaimana? Dia punya saksi tapi pembohong semua saksinya. Ya kan? Apa diterima kesaksiannya? Tidak ya. Dikatakan di sini, fa iza lam ya'ti bi bayyinah. Kalau dia enggak bisa mendatangkan bukti, au qala laisa indi bayyinah, atau pelapor mengatakan saya enggak punya bukti, au ja'a bi bayyinatin la tuqbal syahadatuha, atau dia membawa bukti tapi kesaksiannya tidak diterima, li'annaha majruha, karena diragukan kredibilitasnya, fa wujuduha ka'adamiha, maka kesaksian itu sama dengan tidak ada sama sekali. Ini ada orang mengklaim sesuatu barang misalnya, ini milik saya. Ya kan? Dia tidak punya bukti, bisa dia klaim? Enggak bisa. Atau dia bawa teman-temannya, ternyata orang itu sudah dikenal sebagai pendusta. Ya kan? Bisa diterima klaimnya? Enggak kan, ditolak. Maka bagaimana selanjutnya? Fa yatawajjahul qadi ilal mudda'a alaihi. Maka selanjutnya hakim ya fokus kepada yang dituduh. Fa iza i'tarafa qudiya alaihi bi'tirafi. Kalau dia mengakui, ini yang pelapor enggak punya bukti. Enggak punya saksi, atau saksinya Saksinya majruha. Ya mungkin suka berbohong. Kalau orang berbohong kan enggak bisa memberikan kesaksian. Mungkin aja dia berbohong kan. Apakah kamu lihat? Oh iya saya lihat, padahal dia enggak lihat. Atau dia lihat dari jauh yang enggak lihat bagaimana sebenarnya, enggak bisa dibuktikan. Nah, dalam keadaan seperti itu bagaimana? Selanjutnya hakim ya berpindah kepada al-mudda'a alaihi, terlapor. Kalau dia ngakui memang itu punya dia misalnya kan, nah, maka dia dihukum ya. Kalau dia mengingkari bagaimana? Laisa hadza syai'un indi tuliba minhu bil yamin. Kalau dia mengingkari, ya dia mungkin mengingkari ya, masa dia mau dituduh ya. Maka dia diminta untuk bersumpah. Bi an yahlifa billahi ala nafyi madda'a alaihi khasmu, yaitu dengan bersumpah atas nama Allah dengan menyangkal apa yang didakwakan oleh lawannya. Wa annahu bari'un min zalika, dan dia bebas dari perbuatan tersebut. Ya. Jadi begitu cara ya menghadapi suatu kasus ya. Jadi kalau mengklaim atau melapor, maka yang pelapor ini yang harus mendatangkan apa? Bukti. Buktinya harus ada. Ya. Kalau melaporkan misalnya harta benda, harus dia punya bukti. Atau dia melaporkan kasus darah misalnya, ada anaknya dipukul orang misalnya,
Ya kan, dia menuntut supaya pemukulnya dihukum. Dia harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti ya. Karena asalnya seorang muslim itu bebas dari tuduhan sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia pelakunya. Bukan hanya dalam masalah apa tadi? Tidak hanya dalam masalah darah dan harta benda, dalam semuanya. Apapun yang kita klaim ya, harus ada buktinya. Paham ini? Baik. Lihat aktivitasnya. Pernyataan, ada di situ pernyataan. Kemudian di sampingnya benar dan ditunjukkan oleh hadis, benar tapi tidak tercakup dalam hadis atau tidak benar di sini. Dakwaan berlaku untuk yang mengklaim harta dan darah. Dakwaan berlaku untuk yang mengklaim harta dan darah. Apakah berlaku begitu aja? Kalau orang mengklaim harta seseorang atau mengklaim harta benda atau darah, apakah berlaku begitu aja tanpa ada bukti? Tanpa ada bukti bisa? Enggak bisa kan? Masa kita mendakwakan aja ini punya saya? Bisa itu, apa kamu punya apa misalnya? Punya buku itu. Terus saya klaim itu punya saya. Boleh langsung diterima itu klaim saya itu? Langsung diklaim, langsung diterima enggak? Enggak kan? Maka harus buktinya. Apa menunjukkan itu punya saya? Misalnya situ ada nama saya. Kan? Atau lainnya, ya kan? Jadi nggak bisa langsung diklaim aja asal ada dakwaan langsung diklaim, ini nggak benar ya. Yang kedua, kebencian dan kedengkian merupakan penyebab terjadinya tuduhan yang tidak benar. Benar ya, orang benci kemudian dia tuduh orang lain, ya kan? Dia hasad ke seorang, dia tuduh orang lain. Tapi ditunjukkan oleh hadis nggak? Nggak ada dalam hadisnya. Ya, benar tapi tidak ditunjukkan oleh hadis ini. Yang ketiga, takut dari akibat kezaliman adalah cara untuk tidak melontarkan tuduhan batil. Iya benar tapi tidak tercakup dalam hadis ini ya. Bukti sebagai sarana untuk mendapatkan hak. Iya, ada buktinya. Ya, ketika kita mengklaim harus kita siapkan bukti bahwa itu klaim kita itu benar ya. Bagi seorang hakim menerima sumpah walaupun ada bukti. Nah, seorang hakim menerima sumpah walaupun ada bukti, nggak diterima sumpahnya ya kan? Dia bersumpah ternyata yang mendakwa, yang melapor memang punya bukti yang kuat bahwa itu klaimnya benar. Masa diterima sumpahnya? Dia tujuan sumpah itu apa? Tujuan sumpah itu apa? Supaya yang terlapor bebas dari tuduhan itu ya kan. Sekarang buktinya kuat bahwa itu memang bahwa klaim si pelapor itu benar. Ya kan? Dia punya bukti, dia punya saksi, ya kan? Terus yang didakwa tetap bersumpah, apakah sumpahnya diterima? Yang nggak terima, mungkin diterima orang buktinya kuat kan, dia dia nggak bisa bersumpah aja begitu ya. Baik.